Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Putri Agustin dengan nomor induk mahasiswa 84131230007 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Yara Sancia Grafita Riana Devi, SEMMPD. Materi yang akan saya paparkan meliputi yang pertama modal kerja, yang kedua manajemen kas, dan yang ketiga return on asset. Untuk itu, izinkan saya untuk memulai video pembelajaran kali ini dengan materi yang pertama, yakni modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah sebuah investasi jangka pendek dalam harta lancar atau current asset yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembelian barang dagangan, pembayaran gaji, hutang, dan lain-lain. Modal kerja ini dibagi menjadi dua kategori, yakni modal kerja kotor atau gross working capital, yaitu total harta lancar tanpa dikurangi dengan jumlah hutang lancar. Lalu, ada modal kerja bersih atau net working capital, yaitu jumlah harta lancar dikurangi dengan jumlah hutang lancar. Selanjutnya ada konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Keseluruhan jumlah dari aktiva lancar seperti kas, piutang, persediaan. Konsep ini disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Selisih dari total aset lancar dikurangi dengan total hutang lancar. Konsep ini disebut modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini berfokus pada fungsi pendanaan yang menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan di perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Lalu ada jenis-jenis. Modal kerja digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu modal kerja permanen atau permanent working capital. Ini contohnya ada modal kerja primer dan ada modal kerja normal. Selanjutnya ada modal kerja variabel atau variable working capital. Contoh dari model ini yaitu yang pertama ada modal kerja musiman, yang kedua ada modal kerja siklis, dan yang ketiga ada modal kerja darurat. Selanjutnya ada besaran modal. Untuk menentukan besaran modal, kita menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode keterikatan dana. Faktor yang mempengaruhi dari metode ini yaitu periode terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas rata-rata per hari. Yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Cara menghitungnya yaitu membentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan persediaan. Untuk lebih jelasnya, disediakan contoh soal mengenai modal kerja. Di sini kita memiliki data tentang modal kerja perusahaan industri B. Kita diminta untuk menghitung jumlah modal kerja yang efektif dan efisien. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung siklus kas. Menghitung siklus kas ini didapat dari menjumlahkan rata-rata periode terikatnya modal kerja. Setelah kita hitung, langkah selanjutnya adalah menghitung total pengeluaran kas harian. Ini didapat dari menjumlahkan seluruh rata-rata pengeluaran kas setiap harinya. Langkah selanjutnya, menghitung jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Dengan cara pengeluaran kas dikali siklus kas ditambah kas minimal. Maka didapat modal kerja yang dibutuhkan. Di materi yang selanjutnya kita akan membahas manajemen kas. Apa sih yang dimaksud dengan kas? Kas merupakan salah satu bagian dari aset lancar yang sifatnya paling liquid, yang bisa atau dapat dimanfaatkan segera untuk pembayaran kewajiban jangka pendek. Fungsi kas ialah sebagai pendanaan yang berhubungan dengan operasional perusahaan, pembiayaan berkelanjutan, seperti gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan lain-lain, serta yang sifatnya tidak berkelanjutan, seperti membayar hutang, pajak, dan sebagainya. Lalu, apa itu manajemen kas? Manajemen kas adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan aliran kas perusahaan untuk menjamin apakah dana yang tersedia cukup untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Yang pertama adanya cash inflow dan cash outflow.
Yang kedua, adanya penyimpangan pada aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan bank atau rekanan kerja. Selanjutnya ada motif manajemen kas, yang terdiri dari motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi, dan motif saldo kas minimum. Selanjutnya ada model manajemen kas. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada model Baumol. Pada model ini, Baumol mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas pada perusahaan itu harus mirip dengan pemakaian persediaannya, atau singkatnya, perusahaan harus seimbang mengeluarkan pengeluaran dalam kasnya. Di sini juga terdapat rumus untuk menghitung kebutuhan kas Baumol. Yang kedua ada model Miller-Orr. Di sini, manajemen kas menggunakan keadaan bahwa penggunaan kas serta pemasukan kas memiliki sifat yang tidak terduga. Jadi perusahaan harus menetapkan batas bawah dan batas atas saldo kas. Di sini juga terdapat rumus untuk menghitung kas model Miller-Orr. Untuk lebih jelasnya, kita mempunyai contoh soal. Soal ini menggunakan metode model Miller-Orr. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk menghitung jumlah sekuritas pada saat saldo kas ada di batas bawah. Untuk menghitung batas bawah ini kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan akar pangkat 3. Di dalamnya itu 3 dikali B dikali standar deviasi kuadrat dibagi 4I. Seperti yang kalian lihat, kita bisa masukkan angka-angka yang sudah diketahuinya. Nah, setelah dijumlahkan, maka kita bisa tahu bahwa jumlah sekuritas yang harus dijualnya itu sebesar Rp19.400.762. Lalu yang kedua, menghitung batas atas kas perusahaan. Ini didapat dari H sama dengan 3Z ditambah saldo kas minimal. Kita jumlahkan, maka kita dapat mengetahui bahwa batas atas kasnya itu sebesar Rp63.202.286. Lalu untuk menghitung berapa saldo kas rata-rata perusahaan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan 4Z C sama dengan 4Z dibagi 3 ditambah saldo kas minimal. Setelah kita hitung, maka kita memperoleh sebesar Rp30.867.683. Ini tuh dibulatkan ya. Setelah mempelajari materi yang kedua, kita akan masuk ke materi ROA atau Return on Asset. Menurut Kazmir, ROA adalah sebuah rasio yang berguna untuk melakukan penilaian hasil dari sejumlah aktiva yang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, ROA adalah rasio antara jumlah keuntungan atau laba yang didapat dengan jumlah aktiva yang telah digunakan. Fungsi dari ROA yang pertama yaitu menentukan profitabilitas serta efisiensi. Yang kedua, membandingkan kerja antar perusahaan. Dan yang ketiga, dasar untuk pengambilan keputusan. ROA memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat dibandingkan dengan rasio industri untuk melihat posisi perusahaan dalam industri dan membantu perencanaan strategi. Yang kedua, menilai efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh. Lalu, terdapat kekurangan yang pertama yaitu dipengaruhi oleh metode depresiasi dan aktiva tetap yang digunakan. Yang kedua, rentan distorsi saat inflasi, membuat ROA terlihat tinggi karena penyesuaian harga jual, sementara beberapa biaya masih dihitung dengan nilai lama. Lalu ada hal-hal yang dapat mempengaruhi ROA. Yang pertama ada perputaran kas. Ini bermanfaat untuk memahami ketersediaan kas dalam melunasi berbagai kewajiban. Yang kedua ada perputaran piutang. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya perputaran dalam ROA adalah jumlah modal yang diinvestasikan dalam piutang. Yang ketiga yaitu perputaran persediaan. Berfungsi untuk mengetahui jumlah dana yang sudah dimasukkan pada inventory turnover selama setahun. Agar kita bisa mengetahui lebih mendalam mengenai materi return on asset ini, kita mempunyai contoh soal. Dari contoh soal ini, kita bisa mengetahui bahwa terdapat dua perusahaan, X dan Y, masing-masing diberitahu total aset dan laba bersihnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui perusahaan mana yang lebih menguntungkan. Sebelum menjawab soal tersebut, kita harus tahu dulu rumus dari return on asset itu sendiri, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung dulu return on asset dari perusahaan X. Nah, kita masukkan laba bersih dan jumlah aset yang sudah diketahui, lalu dikalikan 10%. Maka dapat kita ketahui bahwa return on asset dari perusahaan X ini sebesar 10%. Setelah itu, kita menghitung return on asset dari perusahaan Y. Kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui tadi, masukkan juga laba bersih dan jumlah aset yang sudah diketahui, lalu kalikan 100%, maka didapat return on asset dari perusahaan Y itu sebesar 13,33%. Dari hasil perhitungan ROA tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa perusahaan Y jauh lebih efisien dan produktif daripada perusahaan X. Selain itu, perusahaan Y juga ternyata lebih untung meskipun jumlah aset yang dimilikinya lebih sedikit dibanding dengan aset dari perusahaan X. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.